Shalom, selamat datang di ibadah raya GBT Pracimantoro. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah yang akan kita sembah, yang kita tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama datang kepadanya, kita memuji memuliakan nama Tuhan kita, yang kita agungkan yaitu Tuhan Yesus kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, hendak memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama Allah Kami yang agung. Kami akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan, hormat kemuliaan kami untuk Tuhan. Kami berharap hanya kepada Tuhan, Engkau yang meliputi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk sepekan hidup yang Engkau izinkan untuk boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih ya Allah, kami akan meninggikan Engkau selamanya. Bahkan saat ini kami berharap hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu untuk kami boleh mengangkat puji-pujian kami sebagai persembahan kami ya Tuhan. Kalau ya Tuhan yang mengikuti hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, ibadah kami semua boleh berjalan dan hanya nama Tuhan jahat yang akan mengganggu kami kalau kami memuji memuliakan Allah. Kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami, ini persembahan kami haturkan, kami tinggikan untuk kemuliaan, untuk hormat Tuhan, nama Tuhan. Haleluya.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dan jalan serta-Mu. Kami akan tetap aman, kami akan tetap menang. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara. Dan apakah engkau percaya kepada Tuhan bahwa dengan Dia engkau akan menang? Amin. Mari jalan serta Tuhan. Kita nyatakan pujian kita, jalan serta Tuhan. Haleluya. Bersukacita walaupun ada duka cita, karena Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Jangan takut sebab ada Tuhan di kanan kirimu. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kanan kiriku ada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya.
Tuhan kita, ya pujian-Mu. Sebelumnya saya undang Bu Pardi untuk membawa doa persembahan kita. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat, Seisuke, Tingong Pikir.
siapapun tidak akan dapat melawan kami. Kami tidak akan gentar menghadapi apapun di dunia ini. Bila kami akan bersama Engkau ya Tuhan, bila kami bersekutu dengan Tuhan, kami percaya kami akan tetap menang. Bahkan kami akan ditinggikan, bahkan kami akan melewati badai kehidupan lebih dan lebih lagi. Kami akan tetap jadi pemenang. Saatnya kami akan mendekat, kami akan menikmati firman Tuhan. Berharap Roh Kudus-Mu ya Tuhan tercurah untuk semua umat-Mu saat ini, yang memandang, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan gembala kami yang akan memberitakan firman Tuhan, Engkau urapi beliau, Engkau berkati, hingga berita firman yang akan diperdengarkan boleh ya Tuhan meresap dalam hati, jiwa dan pikiran kami, dan kami akan tetap memuliakan nama Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menikmati hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan.
pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah. Kami telah memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, dan kami juga siap menerima firman-Mu yang menuntun dalam perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Iblis dan setan adalah jahat yang mengganggu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan ruangan ini, tinggalkan kami semua, dan Allah Roh Kudus menuntun, memimpin kami untuk menerima firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Kita mau mendengar firman Tuhan. Saya masih tergerak untuk menyampaikan pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kemarin dalam upacara penghiburan juga saya sampaikan, tapi sebagian kecil dari pengkhotbah ini. Untuk itu mari kita siap untuk menerima, baik yang sudah menerima maupun yang belum. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 dibaca semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 14, beginilah isi firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menabur, mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Ya. Kehidupan ini diatur oleh waktu. Seperti kemarin dalam kematian, kalau kehidupan manusia ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Untuk itu, waktu lahir bersukacita, waktu meninggal menangis. Padahal kedua waktu ini dialami oleh kita semua. Waktu lahir dari kandungan ibu kita, karena hubungan ibu kita dengan suami mewujudkan kita dan kita lahir. Tapi terus menerus waktu itu tidak abadi, selalu berubah-ubah. Tidak ada waktu yang kekal, tidak ada waktu yang abadi. Seperti saudara sekarang ini bisa ke gereja, tapi ada waktunya tidak ke gereja lagi. Begitu juga saya. Saya seringkali mengatakan, apa saya mau meninggal?
Ini dasarnya firman Tuhan. Jadi aku lahir dari kandungan ibuku dan aku meninggal tanpa ibu, tanpa bapak. Tidak ada sesuatu yang kekal, yang abadi. Maka kalau punya suami meninggal, tidak usah ditangisin. Atau punya istri meninggal, tidak usah ditangisin. Karena semua ada waktu. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu menanam, ada waktu menuai tanaman. Siapa yang kekal? Cuma Allah. Yang pagi hari ini saudara datang berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sehingga puji-pujian tadi, kanan kiriku ada Tuhan. Tuhan yang tetap. Tuhan Yesus juga menderita, sengsara, sampai mati. Tapi 3 hari hidup kembali dan mengumpulkan banyak orang. Dan akan naik ke surga, akan datang kembali menjemput orang yang mengikut Yesus. Yesus telah mati untuk menebus dosa dengan darahnya sendiri. Jadi kita nanti juga meninggal. Kalau hidup kita seperti Yesus hidup, akan hidup kembali. Tapi kalau tidak mengenal Yesus, siapa Yesus? Tidak kenal saya. Yesus pun tidak kenal. Untuk itu ada ayat mengatakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang memberi hidup yang kekal? Yesus. Karena Yesus 3 hari hidup kembali dan berjanji akan datang kembali. Itu pasti akan datang. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Saya sebenarnya tidak bisa khotbah, tapi saya selalu ingat ibu rohani saya, habis khotbah meninggal di Surabaya. Itu saya dengar berita. Saya sudah di Wonogiri. Ini pun saya mau meninggal, tidak meninggal. Akhirnya pulang ke Madiun. Mati-mati maksud saya ikut ayah ibu angkat saya. Tapi tidak mati, tidak hidup. Sakit. Sampai saya mendapat uang untuk pergi ke Purwantoro. Di Purwantoro pun sampai lama tidak sembuh. Tapi saya pelayanan. Sampai sekarang. Sehingga saya seringkali melihat ada hamba Tuhan yang habis khotbah meninggal. Maka saya mengatakan, apa sudah mau mati? Ini bukan main-main. Karena yaitu ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Siapa yang tidak akan mati? Walaupun punya rumah bagus, walaupun punya mobil, walaupun punya suami ganteng, istri cantik, ya mati. Jadi tidak ada sesuatu yang kecuali Tuhan. Untuk itu kalau makan tubuh dan darah Tuhan akan dihidupkan kembali pada akhir zaman. Tadi nyanyian, di sekelilingku ada Tuhan. Karena apa? Karena yang tetap hidup sampai saudara tua, sampai mati, ya tetap saja saudara.
cuma wajahnya berubah. Kalau masih muda cantik, ganteng, gagah, kuat, pinter. Tapi kalau sudah tua, berdiri saja gemetar. Di sekeliling saya banyak orang tua mau meninggal tidak bisa gerak. Untuk itu yang hidup tetap hidup, mati dibangkitkan kembali oleh malaikat. Itu Yesus. Kalau saudara ikut Yesus terus, kalau sudah mati, ya hidup kembali. Atau terangkat hidup-hidup dan tinggal di surga untuk selamanya. Saya punya ibu rohani Pak Barjo, Bu Barjo, pegawai negeri. Istrinya sebenarnya tidak mau, terus sakit, terus mati. Setelah mati, cuma tubuhnya, rohnya, kesaksiannya dia keliling dan diberi rumah bagus. Bu Barjo menempati rumah, dia senang sekali. Malaikat bilang, kamu belum waktunya, kamu harus kembali. Enggak, aku di sini saja. Belum, kalau belum waktu kamu harus kembali. Tahu-tahu hidup kembali secara jasmani. Sekarang sudah meninggal. Pak Barjonya juga sudah meninggal. Sehingga saya sendiri ini sering kali mengeluh karena merasa tidak sehat. Menurut dokter tidak ada penyakit. Sampai saya jatuh, ini kepala saya karena licin di belakang. Kepala saya berdarah. Saya sudah 4 kali atau 3 kali dicek sama dokter. Tidak ada penyakit kecuali tua. Sehingga saya punya prinsip, kalau ibu rohani saya mati habis khotbah, saya habis khotbah mati, ya puji Tuhan. Kalau masih hidup, tetap pelayanan. Kalau masih bisa, kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tak serahkan puji. Walaupun saya tidak ada, saudara, Tuhan tetap ada. Pelayanan tetap ada. Mujizat, kuasa, urapan tetap ada. Untuk itu, ini memberikan satu contoh. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu lahir, waktu mati. Kalau lahir senang, kalau mati susah. Apa tidak mati? Tadi saya katakan, walaupun kaya raya, secara jasmani mati. Tapi kalau percaya sama Yesus, mungkin terangkat hidup-hidup seperti Elia. Mungkin melalui proses mati dan dihidupkan kembali. Untuk itu, waktu menanam, waktu mencabut tanaman. Kalau menanam jagung, menanam kelapa, ya dia ditebang, waktunya menebang untuk rumah, dibangun rumah, rumahnya rusak, ya ganti. Jadi dengan jelas tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang pantas dibanggakan atau diharapkan atau dipamerkan.
Karena tidak ada sesuatu yang kekal kecuali Allah sendiri. Untuk itu kanan kiriku ada Tuhan. Yang penting bersama dengan Tuhan. Saya seringkali menyanyi, ada dekat sama Tuhan, tidak ada kekacauan. Tidak ada penderitaan. Seperti siapa? Seperti Ayub. Ku punya kekayaan, punya anak, tetap Tuhan. Sampai setan itu selalu mengelilingi, melihat Ayub. Ayub itu Tuhan, Tuhan. Sampai setan itu tanya sama Tuhan, kamu tahu Ayub? Tahu. Nah, diberkati mesti saja dia memuji Tuhan, beribadah. Ya, kamu boleh mencobai. Anaknya ditimpa angin meninggal, harta benda diambil. Apa yang terjadi? Apa dia, oh kenapa, salah saya apa, dosa saya apa? Tidak. Dia bahkan mengatakan, aku lahir telanjang, kembali telanjang, puji Tuhan. Kaya miskin tetap Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati tetap Tuhan. Itu iman. Setan lihat, ditanya, bagaimana? Ya coba kalau dikasih sakit, Ayub dikasih sakit dari bun-bunan ini sampai telapak kaki. Tapi dia puji Tuhan. Dikasih kesehatan, ya tetap Tuhan. Sekarang saya sakit, ya Tuhan, haleluya. Konco-konconya nangis, dia enggak nangis. Ayub enggak menangis. Akhirnya setan, bagaimana? Pergi. Ayub diberkati kembali, anaknya dihidupkan kembali. Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Teman-temannya yang menghina, yang menanya kenapa sampai bangkrut total, Tuhan bilang, aku tidak akan mengampuni kamu kalau tidak Ayub mendoakan kamu. Akhirnya Ayub mendoakan, memberkati, menghidupkan. Yusuf cuma mimpi. Mimpi cerita sama saudara-saudara, aku mimpi gandummu menyembah gandumku. Ah, masa kamu mau jadi raja? Marah-marah, tapi masih ada bapaknya. Waktu mengembalakan kambing domba, wah ini tukang mimpi datang, masukkan sumur aja atau bunuh saja, dijual ke pedagang, dibawa Potifar. Ayub bilang apa? Kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap diriku, sehingga aku sekarang jadi kaya raya dan aku tidak akan berbuat jahat sama kamu, tetap berbuat baik. Aku akan memberi makan kamu juga anak-anakmu. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Allah mereka-reka yang baik. Walaupun orang berlaku jahat, enggak usah takut. Yang penting takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, walaupun bangkrut total, orang mereka-reka tidak membenci, tidak sakit hati, tidak dendam, tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi dia tetap berbuat baik. Waktu dijahati baik, waktu baik
juga tetap baik. Jadi anak Tuhan, seandainya satu kali istrimu salah, apa tuh? Oh, istriku sayangku, kesayanganku. Atau marah-marah, kamu itu anu. Atau istriku tetap istriku, suamiku tetap suamiku, anakku tetap anakku, orang tuaku tetap orang tuaku. Aku tetap berbuat baik walaupun jahat. Itu kebaikan yang kekal. Untuk itu, waktu dalam kematian, walaupun ibunya meninggal, jangan ditangisi. Bersukacita karena pulang ke rumah Bapa. Yang penting, takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbakti sama Tuhan sampai mati. Karena perubahan itu selalu ada. Mencari batu, memakai batu, bikin rumah, akhirnya di rumah sudah jadi, ditinggal mati. Tapi tidak mati cuma tubuhnya, rohnya tetap hidup, tinggal di surga. Baca saja Wahyu pasal ke-21 sekitar ayat 8. Untuk itu intinya tidak ada yang abadi. Saudara nandur jagung, kalau sudah tua ambil jagung dipotong-potong dan digoreng atau dibikin tepung, dimakan dengan lezatnya. Sekali lagi, nurut Tuhan, percaya sama Tuhan, seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Abraham. Walaupun bawa anakmu, persembahkan kepadaku. Tidak ngomong sama istrinya, anaknya dibawa. Anaknya tanya, kambing dombanya di mana? Nanti Tuhan menyediakan. Waktu sudah ke Gunung Muria mau nyembelih, stop, jangan diteruskan. Kata Tuhan, aku percaya bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu. Anakmu tidak jadi mati, karena aku cuma menguji ketaatanmu, penurutanmu terhadap firman. Jadi firman Allah menentukan kehidupan kita di masa mendatang. Kalau saudara setia sama Tuhan sampai mati, surga tempatnya. Tetap percaya. Tapi kalau murtad, dia tidak tahu saya. Mudah-mudahan saudara tidak murtad. Dimanapun tetap berbakti. Dalam kebaktian tidak usah pandang siapa-siapa. Yang penting pandang Tuhan. Aku berbakti sama Tuhan. Aku setia sama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Saya selalu berdoa supaya anak saya bantu-membantu, tolong-menolong, berkat-memberkati, termasuk jemaat. Tolong-menolong, berkat memberkati, memberi ampun, mengampuni. Seperti Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak bisa mengampuni juga tidak bisa diampuni. Siapa yang bisa mengampuni, Tuhan juga mengampuni kesalahannya. Maka oleh sebab itu, saya tidak punya rasa benci sama siapapun. Apalagi terhadap istri saya. Karena apa? Tuhan juga tidak punya rasa benci.
Walaupun ada ayat mengatakan waktunya membunuh, waktunya memarahi, tetapi waktu kita waktu penciptaan alam semesta dengan baik. Semoga saudara diberkati jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang dan tinggal di surga bersama-sama dan memuji Tuhan seperti di gereja ini. Puji nama Tuhan. Puji nama, kita tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberi tempat di surga. Mari kita akan bangkit berdiri dan berdoa. Saya serahkan pada Budi. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Sekali lagi mimbar saya serahkan Budi. Kasih Yesus indah dalam hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memelihara hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memelihara Biarlah kasih Tuhan membebat kehidupan kami. Sebab ketika ada kasih Tuhan dalam hidup kami, maka ada keteduhan, ada ketenangan, ada sukacita, ada pengharapan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Engkau yang menghimpunkan setiap kami untuk kami boleh datang kembali di hadapan-Mu, untuk kami boleh bersekutu, mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami mempercayai bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Terimalah persembahan kami, terimalah puji hormat syukur kami. Kami juga sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan.
bahwa kehidupan kami di muka bumi ini ada waktunya. Sungguh kehidupan yang sangat terbatas. Maka biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu itu dengan baik, sehingga kami tidak terlambat untuk mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman-Mu. Terus berikan hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan daripada Tuhan, kesehatan, panjang umur yang Tuhan berikan, sehingga boleh membawa setiap kami makin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, yang sudah berhimpun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang mengerti satu persatu, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi keperluannya. Maka kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Yang susah Tuhan hibur, yang mengalami beban persoalan Tuhan berikan jalan keluar daripada Tuhan, pertolongan yang tepat waktu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sudah usia lanjut berikan panjang umur, kesehatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah juga diberkati dalam sekolahnya. Hikmat, kepandaian dan masa depan yang terbaik Tuhan sudah rancangkan. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik. Setiap apapun pergumulan umat-Mu Engkau yang dengar dan menolong tepat pada waktunya. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga melawat mereka, memberkati mereka, dan bahkan menolong mereka. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Engkau yang tahu. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, untuk Ibu Kini, untuk siapapun yang tidak bisa hadir, mungkin lemah tubuh, mungkin ada persoalan, Tuhan Engkau juga tolong mereka, supaya suatu saat mereka juga boleh bersama-sama dengan kami berhimpun di tempat ini mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Menyerahkan pemerintahan bangsa ini dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, para menterinya. Berkati Bapak Gubernur, Bupati, berkati Bapak Bupati, berkati Bapak Camat, sampai dengan tingkat RT, desa, RT, RW. Tuhan Engkau yang berikan mereka karunia untuk menjalankan menjadi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan baik. Berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari teroris, dari orang-orang yang merancangkan kejahatan, dari pemecah belah persatuan, bahkan yang menolak pengenalan akan Allah. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Engkau pakai menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam. Kami berdoa untuk kota kami Wonogiri, untuk Prasimantor di mana kami tinggal, berkati kota kami. Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini, biar gereja ini diberkati Tuhan. Kami boleh bertumbuh dalam kebersamaan menjadi umat yang dewasa dan siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini pujian, doa, syukur kami menaikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti komsel keluarga. Kemarin di tempatnya Bu Yeni. Minggu depan hari Kamis ada yang minta? Tidak ada. Di tempat Bapak Toga. Ya, siap ya. Ya, di tempat Bapak Toga di Melindas Bapak Ibu. Dari 6:30 kita akan ke sana, ada ibadah, ada komsel keluarga, persekutuan rumah tangga jam 6:30 ya. Kemudian hari Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, biar mereka dididik untuk takut akan Tuhan mulai sejak dini. Hari Sabtu nanti ibadah youth, silakan pemuda remaja bisa bergabung untuk ada ibadah youth, ibadah pemuda remaja di tempat ini 5:30 sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir
dengan saudara, dengan rekan suami istri, siapapun boleh diajak untuk kita sama-sama beribadah, kita mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan tutup dalam doa ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Baik, silakan Bapak bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai dengan akhir. Biar Tuhan Engkau yang mendengar apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Rangkaian ibadah kami diberkati Tuhan, dan kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Israel turun menyertai kehidupan kami mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.